pelajaran tarikh atau SKI. Nah, karena Al-Quran hadis cuma 1 jam, tarikh juga 1 jam, biasanya digabung jadi 1. Nah, langsung saja. Kemarin Bapak juga sudah menjelaskan materi pokok apa saja yang akan kita pelajari di kelas 5 untuk pelajaran SKI atau tarikh. Nah, sekarang kalian dibuka bukunya, semuanya dibuka bukunya halaman 2. Halaman 2 dibuka. Kita akan belajar tentang keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sangat perwira sekali dalam memimpin pasukan kaum Islam untuk menumpas atau mengalahkan kaum kafir Quraisy dalam beberapa peperangan, ya. Nah, kemudian ada beberapa istilah di dalam peperangan yang terjadi pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah. Nah, ada yang dinamakan ghazwah. Apa itu ghazwah? Ghazwah adalah perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Jadi perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad ikut berperang, memimpin perang itu dinamakan perang ghazwah. Nah, sedangkan perang yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad, yakni dipimpin oleh para sahabat, dinamakan perang Sariyah. Istilahnya yaitu perang Sariyah. Nah, dalam bab keperwiraan Nabi Muhammad ini akan dijelaskan 3 peperangan utama atau 3 perang paling berpengaruh di zaman Rasulullah, yaitu perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Ada 3 peperangan yang akan kita bahas nanti. Untuk lebih rincinya, lebih jelasnya akan Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya nanti. Nah, Bapak akan menyinggung sedikit atau menjelaskan sedikit tentang perang Badar. Nah, perang Badar ini dipicu atau dimulai karena pada saat itu kaum kafir Quraisy menjual barang-barang, yaitu berdagang, menjual barang-barang miliknya kaum Islam. Kaum Islam pada waktu itu hijrah ke Madinah sehingga harta bendanya ditinggal di Mekah. Nah, itulah harta benda yang ditinggal di Mekah itu dimanfaatkan oleh kaum kafir Quraisy, dijual. Nah, kemudian umat Islam yang di Madinah mendengar kabar tersebut. Nah, kemudian pada saat umat kafir Quraisy itu pulang dari berdagang, yaitu berdagang menjual harta benda dari umat Islam tadi, dicegat oleh umat Islam yang berada di Madinah. Yang pada saat itu kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Ingat-ingat, Abu Sufyan pemimpin kafilah dagang kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian dicegatlah oleh umat Islam, diambillah, mereka mengambil hak mereka sendiri, yaitu mengambil harta yang telah diambil oleh orang kafir tadi. Tetapi dari situlah Abu Sufyan kemudian mengirim utusan ke Mekah untuk meminta bantuan kepada kaum kafir Quraisy, sehingga terjadilah peperangan di desa Badar, di lembah Badar. Maka disebutlah perang Badar. Perang Badar itu kaum Islam cuma berapa? 313. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 300. Kalau di buku ini 314. Yang mana yang benar? Wallahu alam, nggak tahu. Kan tapi pendapat qaul mu'tamad, pendapat yang paling kuat, yaitu ada yang mengatakan 313 atau 314. Nah, mau percaya yang mana? Karena kita tidak tahu sendiri, maka sebagai pengetahuan saja. Nah, kalau di buku 314. Melawan berapa? Kaum Quraisy jumlahnya 1000 pasukan. Ada 1000 pasukan melawan 314. Bayangkan jumlah yang begitu jauh perbedaannya, dan tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala peperangan akhirnya dimenangkan oleh kaum Islam. Nah, maka dari itu Allah mengizinkan Nabi Muhammad dan kaum Islam untuk berperang sesuai dengan Al-Quran
Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39 yang bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Kalau diperangi diizinkan berperang atau melawan. Karena sesungguhnya mereka dizolimi. Yang dimaksud di sini yaitu orang-orang Islam yang ada di Madinah. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka semua itu. Namun perang yang diizinkan di sini adalah di ayat yang Bapak baca tadi, yaitu apabila kita yang diperangi terlebih dahulu. Jadi kita diizinkan untuk melawan, berperang. Dan berperang melawan kaum kafir Quraisy yang saat itu selalu mengganggu ketentraman orang Islam, selalu mengganggu Nabi Muhammad, selalu mengganggu, mencegah dakwah Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam. Untuk penjelasan lebih rinci dan lebih jelasnya kita akan jelaskan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup dulu. Jika ada kesalahan Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau disampaikan di classroom kalian masing-masing ya. Untuk pertemuan SKI yang pertama ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah, nahtatim bihamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.